Sawadika, annyeonghaseyo, ohayo, halo para netizen yang terjaring. Selamat datang di channel kami, Jaring Movie. Halo. Di channel ini, kita bakal ngebahas alur cerita dari film-film yang ciamik dan dikemas secara kece, seru, dan badai. Sebelum kita masuk ke filmnya, kita mau infoin dulu nih kalau 88% dari kalian yang nonton belum subscribe channel ini. Jadi pencet tombol subscribe-nya dulu ya guys, demi masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Kali ini kami bakal ngelanjutin film The Last of Us, di mana episode sebelumnya kita diperlihatkan awal mula Ellie yang terkena gigitan zombie dan kisah-kisah cinta monyetnya. Buat yang belum nonton episode sebelumnya, bisa langsung saja cek link di deskripsi atau langsung cek di channel kita. Dan Ellie bertemu dengan orang-orang dari camp yang menyerang mereka saat di markas Firefly yang sudah kosong pada waktu itu. Kira-kira apakah yang akan terjadi pada Ellie dan Joel ke depannya? Dan langsung saja ini dia The Last of Us episode 8. Awal film dimulai di sebuah gereja saat musim salju, di mana semua orang di dalamnya sedang beribadah dan bersedih karena ada seseorang yang telah meninggal dunia. Namun tanah di luar terlalu dingin untuk membuat sebuah makam. Setelah beribadah, semua orang kembali ke rumah mereka sementara Pastor David dan James tetap di sana. Dari obrolan mereka, sepertinya sisa persediaan mereka hanya bisa membuat kelompok mereka bertahan sekitar seminggu atau paling lama 2 minggu jika mereka memporsikan makanannya. Lalu, Pastor David menyuruh James untuk mengambil senjatanya dan pergi berburu untuk mendapatkan makanan. Scene beralih ke Ellie yang sedang merawat Joel. Dia bahkan memberikan jatah makanannya ke Joel supaya dia bisa lebih cepat sembuh. Namun karena persediaan makanan mereka sudah menipis, Ellie terpaksa pergi keluar untuk berburu. Tak lama, dia menemukan sebuah hewan. Tapi saat mengejar hewan itu, Ellie tersandung dan kehilangan jejaknya. Saat berkeliling lagi, Ellie menemukan sebuah rusa. Namun tembakannya tidak mengenai organ vital rusa itu dan membuatnya bisa melarikan diri. Scene beralih ke Pastor David dan James yang menemukan rusa yang ditembak oleh Ellie tadi. Lalu mereka memutuskan untuk mengambilnya dengan buru-buru karena mungkin orang yang menembaknya ada di sekitar sini. Namun sebelum mereka mengambilnya, Ellie tiba-tiba di sana, lalu meminta James dan Pastor David untuk meletakkan senjata mereka. Awalnya Ellie langsung menyuruh mereka pergi, namun David mencoba negosiasi dengan Ellie. Akhirnya mereka barter setengah rusa Ellie dengan beberapa obat-obatan. Dan David menyuruh James pergi untuk mengambil obat-obatan itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpindah tempat untuk menghangatkan diri di sana. David mengajak Ellie untuk bergabung di campnya dan ternyata David adalah pemimpin camp itu karena dia dipilih oleh orang-orang di sana. Namun ditolak oleh Ellie. David juga bercerita kalau dia adalah seorang pengkhotbah atas sesuatu yang berdasarkan Alkitab. Dia bercerita kalau dia mulai mempercayai Tuhan setelah dunia berakhir. Ellie bilang kalau keberuntungan mereka akan habis, namun David tidak percaya dengan keberuntungan dan bilang kalau semuanya terjadi karena suatu alasan. Luck? There's no such thing as luck. I believe everything happens for a reason. It does. I can prove it to you. Okay. Mereka tidak mengira kalau musim dingin kali ini akan sangat kejam. Mereka pun kesusahan mencari makanan. Jadi, camp mereka mengutus 4 orang untuk mencari makanan ke kota terdekat, namun hanya 3 yang kembali. Sementara yang gugur adalah seorang ayah dari seorang putri yang nyawanya diakhiri oleh seorang pria gila. Dan orang gila itu berpergian bersama seorang gadis. Ellie pun langsung menyadari siapa yang dimaksud oleh David. You see? Everything happens for a reason. Tapi tiba-tiba David menyuruh James yang sudah kembali untuk menurunkan senjatanya dan melemparkan obatnya ke Ellie. Back away. Setelah menerima obat itu, Ellie langsung mengambilnya dan meninggalkan rusa itu lalu kembali ke tempatnya Joel untuk mengobatinya.
Joel, where the fuck do I put this? Scene beralih ke camp David, di mana saat David dan James kembali membawa rusa, tidak ada yang senang akan hal itu, karena mereka mendengar rumor kalau David dan James telah menemukan orang yang membunuh anggotanya. Melihat hal itu, David membenarkan rumor itu, dan bilang kalau saat pagi hari nanti mereka akan mencari jejak Ellie dan mengadili Joel. Namun anak dari anggota yang meninggal bilang kalau mereka harus mengakhiri nyawa Joel. David mendekat ke anak itu lalu memukulnya dan bilang ke anak itu walaupun dia telah kehilangan seorang ayah, dia akan selalu memiliki sosoknya dan anak itu harus menghormati orang itu saat dia berbicara. Tak lama David duduk di meja lalu berdoa sebelum makan. Setelahnya mereka pun langsung makan bersama. Scene beralih ke Ellie yang masih merawat Joel dengan hati-hati. Namun saat dia sedang memberi makan kudanya, dia melihat beberapa pergerakan burung yang aneh. Ellie memutuskan memeriksa keadaan sekitar dan benar saja, dia menemukan beberapa orang di sekitar tempat persembunyian mereka. Ellie pun langsung menghampiri Joel dan memberikannya sebuah pisau. Ellie bilang kalau dia akan menjauhkan orang-orang itu, dan jika ada yang kemari, maka Joel harus mengakhiri nyawa orang itu. Ellie langsung mencoba sebisa mungkin untuk menutup akses ke tempat Joel dan langsung naik kuda untuk menjauhkan David dan kawanannya. Namun James berhasil menembak kuda Ellie dan membuatnya langsung terjatuh dan pingsan. Saat James ingin membunuh Ellie, David datang dan menghentikan mereka. David lalu membawa Ellie dan menyuruh 2 orang untuk membawa kuda itu ke camp mereka. Sementara sisanya mencari Joel dari rumah ke rumah. Tak lama ada 1 orang yang mendekati tempat Joel bersembunyi. Joel berhasil bangun dan bersembunyi lalu menikam orang itu dari belakang. Scene berpindah ke Ellie di tempat penahanan. David berusaha untuk meyakinkan Ellie supaya dia mau bergabung dengannya. David bilang mungkin Joel sudah tidak bernyawa dan bagaimana Ellie akan bertahan hidup. Dia juga bilang kalau Ellie tidak mempercayainya, maka Ellie akan hidup sendirian. Kembali ke tempat Joel, di mana Joel berhasil mengalahkan lagi 1 orang yang berusaha ke tempatnya dengan mengendap-endap. Akhirnya Joel berhasil menahan kedua orang sisanya dan menginterogasi mereka. Joel menanyakan di mana camp mereka. Setelah mendapat apa yang dia mau, Joel langsung mengakhiri nyawa mereka berdua. Scene beralih ke Ellie di mana saat Ellie sedang mencoba untuk melarikan diri, dia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Tak lama, David datang dan membawa makanan untuk Ellie. Namun dia sudah mengetahui apa yang Ellie lihat. Dia juga membenarkan kalau mereka memakan manusia. Ellie pun semakin tidak ingin bergabung dengannya dan langsung menendang makanannya. David mencoba membela diri dengan berkata kalau yang dilakukannya itu adalah untuk orang-orang yang mengikutinya dan membuat mereka bertahan hidup. Dia juga menyamakan dirinya dengan Joel yang sudah membunuh orang. Dan dia juga melihat dirinya dalam diri Ellie, yaitu seorang pemimpin yang natural dan juga orang yang setia. David juga bilang dia mendapat pencerahan dari Cordyceps karena mereka hanya tumbuh dan menjaga semuanya, bahkan dengan kekerasan jika diperlukan. Dia menceritakan semua ini karena dia yakin kalau Ellie bisa mengerti apa yang dilakukannya. Karena yang lain butuh sesuatu untuk diyakini dalam hidup, sedangkan Ellie tidak. Ellie bertanya bagaimana dengan nasib temannya. Hal itu membuat David menyukai Ellie karena dia orang yang sangat setia. David bilang kalau dia bisa meyakini orang-orang untuk berhenti memburu Joel. Dan jika Joel pergi, maka mereka akan melepaskannya. Akhirnya Ellie tergoda untuk bergabung dengan David karena mereka akan melepaskan Joel. Namun Ellie malah menyerangnya dan mematahkan jari David, lalu mencoba untuk merebut kunci selnya. Dan akhirnya David bisa melepaskan diri.
David pun bilang ke Ellie kalau dia akan bilang ke anak buahnya tentang apa yang terjadi kepada Joel. Tell them that Ellie is a little girl who broke her f***ing finger! Scene beralih ke Joel di mana dia memasuki sebuah rumah yang terlantar dan menemukan beberapa senjata di sana. Scene beralih ke Ellie yang akan dipotong dan menjadikannya sebagai makanan. Ellie berusaha untuk mengulur waktu dengan bilang kalau dia terinfeksi. Look at it! Dan tak lama dia berhasil merebut sebuah pisau dan mengakhiri nyawa James, lalu berhasil melarikan diri. Namun dia terjebak karena pintu keluar di sana terkunci. Sebelum kabur, Ellie berhasil menemukan kayu bakar yang masih menyala, dan saat David mulai mendekat, Ellie langsung melempar sebuah kayu ke arah David, tapi malah mengenai sebuah tirai dan mulai membakar bangunan itu. David mengabaikan hal itu lalu lanjut mencari Ellie. Sementara Ellie berkeliaran di tempat itu sambil mengendap-endap sampai dia menemukan sebuah pisau. Saat David mulai mendekatinya lagi, Ellie berlari ke arahnya lalu menusuk David dan membuat pisau yang dipegang David terlempar. Ellie pun sempat kalah dalam pertarungan itu dan hampir dinodai oleh David. Tapi untungnya dia berhasil mendapatkan pisau yang David lempar dan ia pun langsung mengakhiri nyawa David. Ellie pun berhasil keluar dari tempat itu. Tak lama dia dihampiri oleh seseorang. Awalnya Ellie sempat berontak, tapi akhirnya dia sadar kalau orang itu adalah Joel, dan ia pun langsung menjadi tenang. It's okay. Okay. Akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanan lagi, dan The Last of Us episode 8 pun selesai. Akhirnya setelah sekian lama, ini bapak-bapak sama si bocil bisa so sweet juga ya. Jadi kira-kira rintangan apa lagi yang bakal mereka hadapi di perjalanan? Kita akan bahas di episode selanjutnya dan akan terus ngebahas series ini sampai akhir episode. Dan buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, bisa langsung mampir di channel kita atau cek link di deskripsi. Oke, sekian alur cerita dari film The Last of Us episode 8. Jangan lupa ninggalin jejak di sini, di like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar terus dapat update dari video-video kita selanjutnya. Jaga-jaga kesehatan dan stay safe guys. Terima kasih.